Kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori himpunan. Sekian. Tahu pengertian himpunan itu apa? Ini dia. Adalah kumpulan atau kelompok benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas atau ada batasan yang jelas. Nah teman-teman, ada beberapa jenis-jenis himpunan loh. Ini dia. Di sini kami akan menjelaskan himpunan kosong, himpunan semesta, dan himpunan yang sama. Teman-teman, selanjutnya itu yang pertama ada himpunan kosong. Ini dia. Himpunan kosong. Himpunan kosong itu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Bisa ditulis dengan simbol kurung kurawal di mana tengahnya itu kosong atau seperti ini. Contohnya begini. Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nggak ada ya. Maka dia dinamakan himpunan kosong. Selanjutnya itu ada himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Contohnya ya, di sini saya punya himpunan seperti ini. Yang pertama, himpunan semestanya kita bisa menyebutkan apa? Bisa menyebutkan himpunan hewan berkaki 2, himpunan hewan yang bertelur, himpunan hewan peliharaan, dan kalian masih bisa menyebutkan yang lainnya juga. Kemudian yang berikutnya, di sini saya punya himpunan 3, 5, dan 7. Himpunan semestanya itu apa? Bisa kita menyebutkan himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan prima, himpunan bilangan asli. Kalian juga bisa menyebutkan himpunan bilangan caca, himpunan bilangan bulat positif, begitu dan seterusnya. Nah, sekarang kita satu himpunan terakhir, yang dimana himpunan yang terakhir adalah himpunan yang sama. Mata penjelasannya, ini dia. Himpunan yang sama itu jika A sama dengan B, jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B, dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Lalu A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian maka A tidak sama dengan B. Nah, jadi himpunan yang sama itu adalah jika apabila terdapat 2 atau lebih himpunan, maka 2 atau lebih himpunan dan memiliki elemen-elemen yang sama di antara mereka, maka itu disebut dengan himpunan yang sama. Bukan elemen-elemen yang sama, tetapi semua elemennya itu sama, maka itu disebut himpunan yang sama. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang operasi himpunan. Kita lihat yuk. Kita next ke operasi himpunan. Yang pertama kita punya irisan. Contohnya di sini, ketika aku punya himpunan A, anggotanya ada durian, mangga, alpukat. Himpunan B, anggotanya apel, pir, durian. Nah, apa yang disebut irisan? Irisan itu seperti apa? Nah, ketika himpunan A, irisan dengan himpunan B itu adalah ketika anggotanya itu ada di A, di himpunan A, dan di himpunan B. Kalau kalian lihat di sini, ternyata nih A sama B ini ada kesamaan. Sama-sama anggotanya itu salah satunya adalah durian. Berarti irisannya itu adalah durian. Berbeda dengan gabungan. Kalau gabungan, ketika A digabung dengan himpunan A dengan himpunan B digabung, itu semua A, himpunan A, anggota A, dan anggota himpunan B itu digabung atau dijadikan satu. Di sini kita punya himpunan A ini 1, 3, 5, 7. Himpunan B anggotanya 2, 4, 5. Ya udah tinggal kita gabung aja semuanya. Jadi A gabungan B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7. Loh Kak, ini kan dia angka 5-nya ada 2. Kenapa ditulisnya cuma 1? Jadi ketika anggota himpunan A dengan anggota himpunan B itu ada kesamaan, ditulis salah satu aja ya. Jadi enggak yang 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7 itu tidak. Jadi salah satu aja. Seperti itu. Nah, kita juga punya yang namanya komplement. Nah, jadi untuk komplement sendiri, ketika misalnya aku punya himpunan A, jadi komplement dari himpunan A itu adalah semua anggota himpunan semesta yang bukan himpunan A. Contohnya, misalnya aku punya himpunan semestanya itu adalah semua bilangan prima kurang dari 20. Nah, di sini bisa aku tulis jadi himpunan semestanya itu 2, 3, 5, 7, 11, 17, dan 19. Nah, ketika kita mau mencari himpunan komplement dari himpunan A, berarti kita bisa melihat
di sini bahwa ada himpunan semesta yang dia itu bukan himpunan A, yakni oke, kita next ke komplement. Jadi komplement ketika kita punya himpunan A dan komplement dari himpunan A itu adalah semua anggota himpunan semesta yang bukan himpunan A. Contohnya misalnya aku punya himpunan semesta itu adalah semua bilangan prima kurang dari 20. Kalau dari sini berarti kita bisa cek untuk himpunan semestanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Nah, berarti ketika kita pengen tahu komplement dari himpunan A, itu adalah anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A. Nah, anggota himpunan A kan di sini ada 4, 5, 7, dan 17. Berarti kita bisa hilangkan aja 5, 7, dan 17. Otomatis komplement dari himpunan A itu adalah 2, 3, 11, 13, dan 19. Oke, lalu untuk selisih. Jadi ketika misalnya aku punya himpunan A dengan himpunan B, dan aku mau cari selisihnya antara himpunan A dengan himpunan B. A selisih dari B itu adalah ketika ada anggota himpunan A yang bukan atau tidak ada di anggota B. Atau bukan ya, di sini lebih tepatnya bukan. Jadi anggota A yang bukan anggota B. Di sini aku udah punya himpunan A itu 1, 2, 3, 5, 7. Dan B ini himpunannya, anggotanya adalah 2, 3, 7, 9, 10. Berarti anggota A yang bukan anggota B, yakni ada 1, 5 aja. 2, 3, dan 7 ini merupakan anggota B. Otomatis ketika kita pengen tahu selisih dari himpunan A dengan himpunan B itu adalah 1 dan 5. Agar teman-teman lebih pandai, kita kerjakan latihan soal yuk. Nah, soal yang pertama, diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3 dan himpunan B anggotanya 3, 4, 5, 6. Tentukan A irisan B. Penyelesaian, kita tulis yang diketahui dulu ya. Nah, ini ya. A himpunan 1, 2, 3. Dan B himpunan anggotanya 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat apakah ada anggota yang sama di kedua himpunan ini. Nah, ternyata di kedua himpunan ini terdapat anggota yang sama, yaitu 3. Nah, gimana sih hasilnya? Jadi, irisan atau intersection ini nanti tuliskan anggota yang sama. Jadi, karena kedua himpunan ini ada anggota yang sama, yaitu 3, maka A irisan B sama dengan himpunan 3. Lanjut soal yang kedua. Diketahui himpunan K anggotanya A, I, U, E, O dan L anggotanya B, U, N, G, A. Tentukan K gabungan L. Nah, ini penyelesaiannya. Kita tulis dulu yang diketahui. Nah, ini ya. K anggotanya A, I, U, E, O dan L anggotanya B, U, N, G, A. Nah, kita lihat ya di kedua himpunan ini apakah ada anggota yang sama. Nah, ternyata sama-sama memiliki anggota A ini ya dan U. Oke. Untuk gabungan, nanti gabungan dari kedua himpunan, jadi anggota yang sama cukup dituliskan 1 kali. Maka, jawabannya seperti apa? Maka, K gabungan L, kita tulis semuanya. Nah, yang anggotanya sama cukup ditulis 1 kali. Jadi, A, I, U, E, O, kemudian B, U tidak usah karena sudah, N, G. Itu ya. Makes it hard to see